Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada di manapun Anda berada, baik yang ada di rumah ataupun yang pada sore hari ini kita lagi menyaksikan kajian Ramadan yang pada sore hari ini adalah hari pertama atau perdana, tepatnya pada 6 Ramadan 1442 Hijriah, yang mana program ini nantinya akan dilaksanakan selama penuh bulan Ramadan, yakni tepatnya pada tanggal-tanggal genap seperti tanggal 6, tanggal 8, tanggal 10, 12 dan seterusnya, yang nantinya para narasumber yang hadir secara bergantian. Ada 4 narasumber yang merupakan utusan daripada pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Robatal, yang nantinya akan mengisi ke ruang dengar dan memberikan materi-materi kajian-kajian yang tentunya di bulan Ramadan ini kita harapkan bisa memberikan tambahan kebaikan, bisa memberikan tambahan ilmu yang bisa kita amalkan tentunya. Baik, para pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, pada sore hari ini 6 Ramadan 1442 Hijriah, di samping kita telah hadir narasumber yang nantinya akan memberikan materi pada kajian Ramadan kali ini, yakni beliau adalah Ketua MWCNU Kecamatan Robatal, Kiai Haji Solehuddin MPDI. Baik, assalamualaikum Kiai. Ini bagaimana kabarnya sore hari ini? Iya, terima kasih telah hadir ke studio kami untuk memberikan tambahan kebaikan, memberikan kajian-kajian tentunya nanti ngaji streaming ya. Baik Kiai, pada sore hari ini gimana? Apa saja tema yang telah disiapkan nanti disampaikan? Terima kasih. Materi yang akan kami sampaikan di sini adalah tentang keutamaan di bulan puasa ini. Jadi Luar biasa. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini. Jadi nanti luar biasa ya, para penonton, para pemirsa bisa nantinya tahu keutamaan-keutamaan apa yang ada di bulan Ramadan begitu kiranya Kiai ya. Karena kita tahu berpuasa itu bukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga gitu kan. Jadi ada keutamaan-keutamaan yang nantinya akan diulas secara lengkap ya, selama 60 menit ke depan atau 1 jam ke depan bersama beliau Kiai Haji Solihuddin MPDI yang merupakan Ketua MWCNU Kecamatan Robatal. Jadi jangan kemana-mana, Anda yang ada di rumah, Anda dimanapun berada ya, para kaum nahdlin ya, dimanapun berada, saksikan sampai 1 jam ke depan nantinya kita bisa belajar, kita bisa ngaji bersama beliau. Lalu yang tentunya harapan kita nantinya apa yang disampaikan, kajian-kajian yang telah disampaikan oleh beliau nantinya bisa diamalkan setelah kita tahu apa yang beliau sampaikan, kemudian kita amalkan keutamaan-keutamaan selama bulan Ramadan ini. Mumpung saat ini kita baru menginjak ke-6 ya, hari ke-6. Jadi masih ada sekitar 24 hari lagi kita akan sampai 1 bulan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini pemirsa. Baik pemirsa, karena saya juga penasaran ingin ngaji, tentunya pemirsa di rumah juga ingin ngaji, maka langsung saja ya, 1 jam ke depan nanti kita akan bersama beliau, kita dengarkan apa yang beliau sampaikan, semoga bermanfaat. Dan dari saya Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, hari yang ke-6 di bulan Ramadan, kami dapat bertatap muka di media Rega Media ini bersama pemirsa baik yang di rumah, yang dimanapun berada, yang dapat menyaksikan, mengikuti program kajian Ramadan ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang mana pada bulan ini kita semua masih dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah ini, yang penuh dengan pahala di dalamnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang dengan adanya dinul Islam, serta harapan besar kita semoga kita semua dapat syafaatnya ya hari akhir nanti, amin, Allahumma amin. Pemirsa yang budiman, perlu diketahui bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang telah diwajibkan kepada kita, kepada umat Muhammad. Kewajiban ini terungkap dalam Al-Quran yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian puasa, ibadah puasa ini seperti apa yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian termasuk orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa adalah ibadah yang langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa ini hubungannya langsung hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam suatu hadis disebutkan, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Kata Allah, as-shaumu li, puasa itu adalah urusanku, wa ana ajzi bih, dan saya yang akan memberi balasan kepada orang yang berpuasa itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadisnya yang berbunyi, as-shaumu nisfus sabri, bahwasanya puasa ini adalah separuh dari kesabaran. Separuh dari kesabaran itu adalah ibadah puasa. Sedangkan sabar ini, kata Rasulullah dalam suatu hadis yang lain, disebutkan as-sabru nisful iman, bahwasanya puasa ini adalah separuh dari keimanan. Maka dari hadis yang ada, jika puasa ini adalah separuh dari kesabaran, kesabaran adalah separuh dari iman, maka puasa ini merupakan satu rubu'ul iman. Sebagaimana Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya-nya, bahwasanya ibadah puasa ini adalah seperempat dari iman itu. As-shaum rubu'ul iman. Ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi yang disebutkan, as-sabru as-shaumu nisfu sabri, dan hadis yang lain mengatakan as-sabru nisful iman. Apabila sabar ini sebagian dari setengah daripada iman, sabar setengah dari iman,
dan setengahnya dari sabar ini puasa, maka puasa merupakan suatu seperempat atau 1/4 daripada iman itu sendiri. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwasanya kebaikan itu berlipat ganda sampai 10 lipatan sampai 700 lipatan. Sebagaimana dalam hadits qudsi disebutkan, kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Kullu hasanatin, setiap kebaikan itu bi asyri amsalihah, berlipat sampai 10 lipatan, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai pada tingkatan 700 di'f, tingkatan tiklan. Illa siyam, kecuali puasa. Kata Nabi dalam hadis qudsi, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi, sungguhnya puasa itu adalah hakku, adalah milikku, wa ana ajzibi, dan saya yang akan memberi balasan pahala atas perbuatan puasa itu sendiri. Maka dari itu, di dalam ibadah puasa itu terkandung suatu kesabaran yang ada dalam diri manusia yang beribadah itu. Sabar yang ada pada diri kita itu adalah sabar menahan dari segala hal yang harus kita hindari, baik secara zahir, makan, minum, dan segala hal yang berbentuk maksiat, berbentuk keenakan, kita hindari semuanya. Sabar kita menghindari dari hal-hal itu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisabin, bahwasanya kata Allah, orang yang sabar itu pahalanya, balasannya itu bighairi hisabin, cukup bighairi hisabin. Artinya tidak terhingga, tidak terhitung, tanpa hitungan, saking banyaknya pahala dari puasa serta urusan masalah ini langsung ditangani atau dihaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang kita keistimewaan yang ada dalam ibadah puasa ini adalah diantaranya ibadah ini langsung diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, dihaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang ibadah puasa, orang yang beribadah puasa ini perkara yang tidak enak pun di mata manusia, perkara yang tidak enak pun di manusia, menurut manusia, tapi bagi Allah sangat enak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi biyadihi la khulufu fami shaimi adyabu indallahi min rihil misk." Busuknya bau mulut, tidak enaknya bau mulut, ini menurut Allah adalah lebih
harum dibanding dengan bau minyak harum misik. Jadi bau mulut ini menurut Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak enak di penghirupan, penciuman manusia. Bagi Allah bernilai bagus, bernilai baik. Baunya menurut Allah walaupun tidak enak, itu sangat harum, bahkan lebih harum atyub min rihil misk, lebih harum dari baunya minyak misik itu sendiri. Itulah di antara keistimewaan kebaikan yang ada dalam ibadah puasa ini. Dan perlu diketahui juga bahwasanya orang yang berpuasa, kata Rasulullah, akan disiapkan sorga, pintu yang di sorga itu ada pintu yang khusus, pintu itu dilewati oleh orang yang puasa. Sebagaimana sabda Nabi, lil jannati babun yuqalu lahu rayyanun. Di sorga itu ada yang namanya pintu, yang pintu itu konon diberi nama Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan masuk dari pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasalah yang punya hak masuk dari pintu Rayyan itu sendiri. Jadi pintu Rayyan ini dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Wa huwa mau'udun biliqa'illah fi jazai shaumihi. Pintu ini yang telah disiapkan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa untuk berjumpa dengan Allah, biliqa'illah, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaza fi jazai shaumihi, hanya sebatas sebagai balasan dari ibadah puasanya. Jadi orang yang beribadah puasa itu nanti di akhirat, di sorga, akan dimasukkan di suatu tempat, di suatu pintu yang namanya pintu itu Rayyan. Yang mana di sana orang masuk dari pintu itu untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, biliqa'i rabbi, untuk berjumpa dengan Allah. Dan itu di antara sebagai balasan dari ibadah yang dilaksanakan di saat kita ada di dunia ini. Maka dari itu, jika kita ingin nanti di sorga masuk melalui pintu yang disediakan untuk berjumpa dengan Allah sebagai balasan dari ibadah kita, maka dari itu kita marilah beribadah puasa. Jangan tinggalkan beserta syarat rukunnya. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah itu kecuali ada alasan-alasan yang memperbolehkan untuk meninggalkannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita perlu tahu juga bahwasanya bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa ini menemui dua kebahagiaan, dua keenakan dalam melaksanakan ibadah. Sebagaimana sabda Rasul, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, kata Rasulullah, farhatun inda iftari,
Pertama, kebahagiaan itu akan ditemukan, kebahagiaan itu akan dijumpai di saat kita sudah masuk berbuka puasa. Coba kita bayangkan, dikala kita mau masuk pada saat buka puasa, hidangan sudah disiapkan di atas meja, makanan berwarna-warni sudah siap semua, rasanya akan kita makan semuanya. Bangga enak, perkara yang tidak enak menjadi enak karena perut sudah lapar. Sehingga dikala perut sudah lapar, maka perkara yang tidak enak menjadi enak. Bangga, senang rasanya. Ini kebahagiaan yang pertama, kata Rasulullah. Jadi kebahagiaan yang pertama itu adalah di saat kita sudah menghadapi hidangan untuk berbuka puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang kedua, kata Rasulullah, di saat kita beribadah kepada Allah, munajat kepada Allah, menemui Allah Subhanahu wa taala. Di kala tengah malam kita melaksanakan ibadah tarawih, melaksanakan ibadah tahajud, ibadah hajat, baca Quran dan lain sebagainya. Itu dalam hati ada kebahagiaan yang timbul yang kita laksanakan di saat bulan puasa ini, bulan Ramadan ini. Inilah kebahagiaan yang tidak ditemui di bulan-bulan yang lain, dikala kita tidak melaksanakan ibadah puasa. Jadi beda perasaan yang kita terima, perasaan yang kita rasakan di saat beribadah, makan di waktu kita lapar, menjelang buka, beribadah di saat kita beribadah, saat waktu lapar dan di saat waktu malam. Ada kebahagiaan tersendiri yang kita temui. Ini diberkati shaumi Ramadan. Nabi juga bersabda, ibadah itu setiap sesuatu, kata Nabi, likulli syai'in babun. Setiap sesuatu itu ada pintunya. Wa babul ibadati as-shaum, dan pintunya ibadah ini adalah puasa. Pintu ibadah itu adalah puasa. Kenapa? Setiap sesuatu ada pintunya. Rumah ada pintunya, dapur ada pintunya, kamar mandi ada pintunya. Semua untuk masuk kepada suatu tempat itu ada pintunya. Lah, pintu ibadah itu di mana? As-shaum, kata Rasul. Pintu ibadah itu adalah puasa. Pintu ibadah adalah puasa. Maka dari itu kita mari untuk masuk kepada perbuatan ibadah yang sekiranya nanti bisa khusyuk dalam ibadah. Ada nilai-nilai spiritual, ada nilai-nilai kekhusyuan, keseriusan, kekonsentrasian dalam beribadah, maka perlu disandingi dengan puasa, ibadah puasa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, saking mulianya orang yang berpuasa, saking istimewanya orang yang berpuasa, tidurnya pun bernilai ibadah, kata Rasulullah. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Jadi pada nanti kita berpuasa tapi
hanya saja dalam berkomunikasi dengan orang lain tidak baik, hanya saja rasanan orang lain, riba, menggunjing dan lain sebagainya. Ini kan lebih baiknya menghindar dari hal itu dengan ya cara tidur. Maka dari itu kata Rasul, tidur pun menjadi ibadah bagi orang yang puasa. Pemirsa yang dimuliakan Allah, bulan puasa adalah bulan yang dimana kata Rasul dibuka pintu-pintu sorga, dirantai, ditutup pintu-pintu neraka, dirantai setan-setan. Ini pada saat bulan puasa. Jadi dengan masuknya idza dakhala syahr Ramadan, dikala sudah masuk bulan Ramadan, futihati abwabul jannah wa ghulliqati abwabun nar wa fadat asyayatin. Dikala masuk bulan Ramadan ini, pintu-pintu sorga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu semuanya, dirantai semuanya. Dikala sudah masuk bulan puasa. Artinya apa? Artinya dikala masuk bulan puasa ini kebaikan-kebaikan banyak yang kita temukan, yang kita dapat di bulan puasa ini. Maka kebaikan-kebaikan yang ada ini mari jangan kita sia-siakan. Mari kita jangan sampai dilewatkan. Karena pahala dilipat gandakan di bulan puasa. Dan kejelekan-kejelekan diminimalisir. Makanya Rasulullah mengatakan idza dakhala syahr ramadhana futihati abwabul jannah, dibuka. Artinya pintu kebaikan itu terbuka besar. Dan pintu kejelekan, perkara-perkara yang mungkarat, yang jelek, itu diminimalisir. Artinya pada bulan puasa ini, dikala kita sudah melaksanakan ibadah puasa dan sebagainya, berbuat perbuatan jelek, bisa tidak semangat. Yang pertamanya semangat karena berpuasa, lapar dan sebagainya, cuma bisanya baca istighfar, baca sholawat dan lain sebagainya. Ini di antara manfaat yang kita temui dari kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini. Dan setan itu dibelenggu, dalam artian dikatalah manusia berpuasa sudah mendekatkan diri kepada Allah, godaan setan itu sudah tidak mampan. Maka dari itu setan tidak beraktivitas di saat itu, beraktivitas untuk, karena dianggap sudah kalah dengan orang-orang yang sudah melaksanakan perintah Allah yang berupa puasa ini, sehingga terbelenggu mereka, sia-sialah mereka, tidak tercapailah apa yang menjadi tujuan harapan mereka, si setan laknatullah ini gitu. Maka di bulan puasa ini sangat banyak kebaikan. Maka dari itu marilah kita selalu beribadah, selalu meningkatkan kebaikan. Apa yang dapat kita lakukan dari kebaikan itu, menghindari dari perbuatan-perbuatan jelek,
sedikit apapun perbuatan jelek itu. Perkara-perkara yang positif kita tingkatkan, perkara-perkara yang negatif kita jauhi. Baik dengan sebatas baca istighfar, baca sholawat, melaksanakan perintah Allah yang lain, sholat dan lain sebagainya, zakat dan sebagainya, mengajar, berbakti dan lain sebagainya yang sekiranya bermanfaat kepada orang lain. Mari kita lakukan, bermanfaat pada orang lain dan bermanfaat pada diri kita, bermanfaat pada diri kita dan bermanfaat kepada orang lain. Karena tentunya dalam suatu perbuatan manusia itu kadang bermanfaat pada dirinya, kurang bermanfaat pada orang lain. Tidak bermanfaat kepada orang lain. Tapi kadang bermanfaat pada orang lain, kurang begitu bermanfaat pada dirinya. Itu kita sekiranya bisa melaksanakan perbuatan amaliyah yang sekiranya bermanfaat kepada kita dan bermanfaat kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Manfaat baik itu perkataannya, perbuatannya, sikapnya, tutur katanya dan lain sebagainya. Kebaikan yang kita lakukan itu tergantung dari kadar kita. Kadar kita berbuat kepada orang lain itu hanya dapat berbicara baiklah. Kadar kita bisa membantu orang yang miskin, kita bantulah. Kalau kita punya, karena kita kadarnya sudah memenuhi dari apa yang menjadi kadar kita, begitu. Jadi jangan dipaksakan. Tapi dalam artian bukan pelit, bukan kikir, tidak, bukan kikir, tapi sesuai dengan takaran kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kebaikan-kebaikan semacam ini, kemanfaatan saat ini, maka sangat bagus sekali jika dilaksanakan pada saat bulan puasa ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah berkata kepada malaikat, membanggakan hambanya yang bernama manusia yang melaksanakan ibadah puasa ini, sebagaimana dalam hadis qudsi dikatakan begini, unduru ya malaikati, kata Allah. Ini dalam hadis qudsi dalam masalah puasa. Unduru ya malaikati, lihatlah wahai malaikatku, ila abdi, kepada hamba-hambaku, taroka sahwatahu, mereka meninggalkan sahwatnya, waladzatahu, dan keenakannya. Jadi perbuatan syahwat, keenakan yang ada pada dirinya itu ditinggalkan. Wa ta'amahu, dan makanannya, kata Allah. Wa syarabahu, minumannya ditinggalkan. Min ajli, karena saya, karena aku. Dia itu rela meninggalkan syahwatnya, meninggalkan keenakan yang mereka punya, meninggalkan makanan minumannya. Tidak ada lain karena aku, dia berpuasa, kata Allah. Itu sampai Allah membanggakan kepada malaikat terhadap orang yang melaksanakan ibadah puasa itu. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, puasa ini karena dapat mencegah dan meninggalkan hawa nafsu, mendapat meninggalkan hawa nafsu, bisa meminimalisir hawa nafsu. Sebagaimana sabda Nabi, ya ma'syarus syabab, kata Nabi, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hei pemuda, jika Anda sudah mampu,
kawin, maka kawinlah. Fa'ilam yastati, maka jika tidak bisa, tidak punya biaya dan sebagainya, fasau, maka berpuasalah. Jadi memerintahkan puasa. Fa'innahu lahu wijau, karena itu merupakan sebagai penawar dari syahwat itu. Sebagai penawar dari syahwat yang bergejolak, yang memuncak, maka tidak ada lain obatnya kecuali melaksanakan ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini bisa menurunkan kadar dari syahwat itu sendiri. Jadi ibadah puasa ini menurunkan kadar dari syahwat, tingginya syahwat itu sendiri. Jadi bisa turun, syahwat yang tinggi bisa turun disebabkan melaksanakan ibadah puasa. Secengkah-cengan pertama kali nggak bisa cengkah-cengan. Ini yang alami, yang didapat, yang diperoleh oleh orang yang melaksanakan ibadah. Apalagi dalam ibadah ini di antaranya kita harus menghindari dari segala hal yang membatalkan puasa, di antaranya adalah makan, minum, termasuk menyalurkan syahwat, harus dikekang semuanya, harus ditinggalkan semuanya. Harus ditinggalkan. Nah, maka dari itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, puasa ini adalah obat diantaranya dari segala hal yang menjadi penyakit, baik penyakit itu zahir maupun batin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin halaman 235 mengatakan bahwasanya fi asrori somi, yaitu bahwasanya puasa ini dibagi menjadi 3. I'lam anna soma salasu darajat. Ada 3 tingkatan derajatnya, tingkatannya orang yang berpuasa ini ada 3 tingkatan versi Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama adalah puasanya orang yang umum, shaumul umum, puasanya orang yang umum. Bagaimana puasanya orang yang umum? Puasanya orang yang umum ini hanya saja mereka bisa mencegah dari perkara yang membatalkan puasa secara zahir, seperti tidak makan, tidak minum, menghindari dari perbuatan suami istri dan lain sebagainya, menjaga farji, menjaga kemaluan, menjaga perut, kaful batni wal farji. Jadi cuma mencegah ini. Yang lainnya jalan terus, fitnah jalan, gosip jalan, lihat YouTube yang tergolong pada maksiatnya mata jalan, mendengarkan omongan jelek jalan. Hanya saja mereka itu tidak melakukan perkara
yang membatalkan puasa karena mencegah perut dengan kemaluan. Ini tingkatannya orang yang berpuasa yang tingkatan umum, tingkatan orang awam. Yang kedua, wasaumul khusus. Yang kedua ini adalah puasanya orang yang khusus. Di sini wahwa sumus sholihin. Puasa ini adalah puasanya orang yang soleh, orang yang bagus. Fahuwa kaful jawarih anil asam. Mereka itu orang-orang yang berpuasa pada tingkatan khusus, derajat khusus. Ini adalah mereka yang berpuasa yang menjaga, mencegah dari kullul jawarih, dari semua anggota badan ini dari perbuatan-perbuatan maksiat, anil asam, dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang jelek. Mata dijaga, tidak jelalatan dan sebagainya. Ini termasuk tingkatan dari puasanya orang yang khusus. Karena apa? Mata ini, kata Nabi, an-nadharatu sahmun masmumun min siham iblis la'natullah alaih. Pandangan ini merupakan anak panah yang dapat meracuni, yang disebarkan atau yang dilontarkan, yang disampaikan oleh iblis. Mata ini kata Nabi merupakan sahmun masmumun, anak panah yang dapat meracuni manusia. Faman tarokaha, kata Rasulullah, faman tarokaha, siapa khaufa minallahi atahullahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Siapa yang dapat meninggalkan perkara-perkara, dapat meninggalkan pandangan-pandangan yang dapat mendatangkan kejelekan, dapat mendatangkan maksiat, khaufa minallah, dia meninggalkannya karena takut kepada Allah, karena mengikuti apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Sedangkan melihat dari perkara-perkara maksiat itu adalah larangan Allah, kita meninggalkannya karena memang mengikuti apa yang menjadi larangan Allah, tunduk kepada apa yang menjadi larangan Allah, dan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Maka apa yang kita dapat? Atahullah azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fil qalbi. Maka mereka akan menemukan manisnya iman dalam hatinya. Allah akan memberi manisnya iman dalam hati. Ini yang akan didapat oleh orang-orang yang dapat menghindari dari perbuatan itu. Karena apa? Rasulullah selain perkara yang dapat membatalkan puasa secara zahir, makan, minum, dan yang lainnya, ini Rasulullah juga bersabda yang sebagaimana sabdanya, khomsun yafturna as-shaim. Khomsun yafturna as-shaimah. Ada 5 yang dapat membatalkan orang yang berpuasa. Dalam artian di sini pahala puasa, bukan batal secara zahir, tapi batal dalam artian pahala yang didapatkannya itu akan menjadi batal, akan tidak sempurna karena perbuatan 5 perkara ini. Yang pertama apa? Al-kadab, bohong.
bercerita bohong, hoak, hoax, baik kita ini membikin sendiri berita itu atau meneruskan berita orang lain yang hoax. Jadi yang menyampaikannya dengan yang membuatnya sama. Berita hoax dikirim ke Facebook, kirim ke YouTube, kirim ke sosmed yang lain. Padahal itu perkara-perkara bohong. Maka ini akan berkonsekuensi pada ibadah puasa kita, kata Rasulullah. Jadi akan berkonsekuensi, bisa dapat membatalkan nilai-nilai puasa itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua adalah al-ghibah. Ghibah. Ngerasani orang. Orang dirasani jelek, yang ini dirasani jelek, yang itu dirasani jelek. Wan namimah. Mengadu domba. Namimah. Jadi kita itu apa yang keluar dari mulut kita, yang kita perbuat selain gosip, mengadu domba, ngerasani orang lain dengan rasan-rasan yang jelek, itu semuanya datangnya dari mulut. Ini yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, wal yaminul kadzibah. Sumpah palsu. Kita mengakui sesuatu atau tidak mengakui sesuatu dengan dibarengi dengan sumpah yang pengakuannya itu adalah bohong. Maka sumpahnya adalah sumpah bohong. Maka perbuatan sumpah bohong ini di saat kita lakukan waktu kita melaksanakan ibadah puasa, maka nilai puasa kita batal, nilai puasa kita habis. Yang kelima, kata Rasul, wan nadharu bisyahwatin. Melihat sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat kepada kita. Syahwat memuncak, syahwat hidup disebabkan melihat sesuatu itu. Contoh, lihat film porno, lihat gambar porno, lihat sesuatu lah. Bahkan lihat cewek yang mengakibatkan kita dikala melihat orang itu pas syahwatnya naik, maka di saat kita berpuasa, maka hal itu dapat mengurangi, menghabiskan nilai-nilai dari ibadah puasa kita. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Yang kedua, dari yang pertama tadi adalah melihat yang dapat kita membatalkan nilai-nilai ibadah, diantaranya melihat perkara yang berbau maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah asani hifdzul lisan, hifdzul nazar, hifdzul lisan. Yang kedua hifdzul lisan. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Ghazali mengatakan yang kedua adalah hifdzul lisan, anil hadian, dari berbicara yang tidak ada gunanya, yang gak karuan, berbicara yang tidak ada manfaatnya. Hifdzul lisan. Wal kadabu wal ghibatu wan namimah wal fasha wal jafa wal khusumah. Ini diantara yang harus kita tinggalkan. Jadi jangan sampai lisan ini
berbicara yang pembicaraan itu tidak betul. Pembicaraan itu pembicaraan yang bohong atau ngerasani orang lain, mengadu domba orang lain, menjelek-jelekan orang lain, mengada-ngada perkara yang tidak ada, memprovokator orang lain, memprovokasi orang lain. Itu tidak boleh menjadi perkara yang dapat menghilangkan nilai-nilai puasa itu. Ini yang harus dijaga. Al-jawarih yang harus dijaga oleh kita di saat kita melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, kafus sam'i. Menjaga pendengaran ini. Menjaga pendengaran dari perkara yang tidak enak, yang tidak bagus, yang suara-suara yang diharamkan. Jadi kita nguping lah, nggak boleh nguping. Jadi kita harus menjaga telinga ini dari nguping, mendengarkan mendengarkan cerita bohong, mendengarkan perkara-perkara yang dilarang oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafus sam'i anil isra. Jadi kita menjaga kuping dari nguping lah. Menjaga dari apa? Ila kulli makruhin, dari setiap perkara yang tidak enak, yang tidak bagus. Karena li'anna kulli ma hurima qauluhu hurimal iswa'u ilaihi. Kata Imam Ghazali, setiap perkara kulluma li'anna kullama hurima qauluhu hurimal iswa'u ilaihi. Setiap perkara yang diharamkan membicarakannya, sesuatu yang dibicarakan tidak boleh. Contoh ngadu domba, bicara-bicara bohong, mengada-ngada, mengadu domba, menjadi provokator. Itu perbuatan-perbuatan yang tidak boleh keluar dari mulut, dari lisan. Nah, mendengarkan dari perkara yang keluar dari lisan, perkara itu tidak baik, juga tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan. Maka di sini dikatakan perkara li'anna kullama hurima qauluhu hurimal iswa'u ilaihi. Setiap perkara yang diharamkan membicarakannya, maka diharamkan mendengarkannya. Nguping, enggak boleh nguping. Enggak boleh. Karena apa? Perkara itu adalah perkara yang haram dibicarakan, maka jadi haram juga didengarkannya. Ini yang nomor 3, kafus sam'i. Yang keempat adalah warabi kafu baqitul jawari anil asam minal yad warijli wa anil makarihi wa kafil batni anil syubahat. Yang keempat ini kita menjaga dari semua anggota badan, jawari, anggota badan ini, semuanya yang ada di badan ini kita jaga dari perkara-perkara maksiat, dari perkara-perkara yang dosa, baik tangan, kaki, perut, kemaluan, dan lain sebagainya lah, mata, hidung, semuanya yang ada di badan kita ini, sekiranya kita dapat menjaga dari hal itu. Inilah yang keempat dari yang harus kita jaga di saat kita melaksanakan berpuasa ini. Karena Rasulullah SAW bersabda begini, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi ilal ju' wal 'atsyu. Betapa banyak, kata Rasulullah, dari orang yang
melaksanakan ibadah puasa ini tidak ada yang didapat dari ibadah puasanya. Tidak ada yang kita dapat dari nilai-nilai ibadahnya itu illal ju' wal 'atsy, kecuali rasa lapar dan rasa haus, dahaga. Hanya kita itu dapat rasa lapar dan haus saja, nggak dapat keistimewaan atau manfaat-manfaat yang lain, keistimewaan yang lain. Artinya pahalanya habis, hanya saja sebatas telah melaksanakan apa yang menjadi perintah wajib Allah Subhanahu wa taala yang berupa ibadah puasa ini. Semoga kita sekalian dijauhkan dari hal-hal itu. Yang ke-6 dari ibadah puasanya orang khusus ini adalah ayakuna qalbuhu ba'dal iftari mu'allakun muttariban bainal khauf war raja. Jadi it laisa yadri yaqbalu shaumuhu fa huwa minal muqarrabin aw yaruddu alaihi fa huwa minal maftunin mamqutin. Fa huwa minal mamqutin. Imam Ghazali ini mengatakan sini yang ke-6 ini setelah berpuasa, setelah kita berbuka puasa, setelah kita berpuasa, kita dalam hati ini sudah ada mengangan-angan antara khauf waraja, dalam pengharapan atau dengan takut, dengan menimbang-nimbang ibadah saya tadi sehari ini diterima apa ditolak, itu yang ada. Jadi yang pada akhirnya kita memikirkan, menimbang-nimbang perbuatan ibadah kita ini sudah termasuk ibadah yang diterima atau ibadah yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah ibadahnya orang khawasil khawas, khususul khusus. Ibadah ini adalah ibadah yang dimiliki oleh para pilihan Allah Subhanahu wa taala, para anbiya, para aulia, yang mana puasa beliau ini selain secara lahir, bahkan secara batin beliau berpuasa. Bukan hanya yang mata al-jawari fil badan yang berpuasa, tapi sampai qalbu ini dipuasai. Beliau hanya ingat kepada Allah, tidak memikirkan sesuatu yang bersifat duniawi ya. Apalagi yang zahir seperti makan, minum dan mendengarkan perkara-perkara, melihat sesuatu dan sebagainya. Bukan hanya itu, sampai hati ini dijaga agar tidak terpleset, tidak keluar dari hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah satu. Dikala beliau sudah tergelincir memikirkan perkara yang selain Allah, baik yang berupa duniawi atau berkomunikasi dengan orang lain, sudah terpecah konsentrasinya dengan Allah, maka beliau dianggap puasanya sudah batal. Ini adalah puasanya orang-orang yang sangat khususul khusus, khawasil khawas. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu semata dari pribadi saya, dan apabila ada kebaikan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang telah beliau sampaikan, yakni Ketua MBCNU Kecamatan Robatal, Kiai Haji Sholihuddin MPD. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semua, terutama Anda dan para pemirsa yang ada di rumah, menjadikan tambahan ilmu untuk dijadikan sebuah referensi, sebuah pegangan dalam kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Karena yang dimaksud man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran adalah kita berbahagia bukan hanya sebatas happy, tapi berbahagia dalam artian karena di bulan Ramadan ini
banyak barokah yang Allah turunkan. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi tambahan ilmu bagi diri kita, keluarga, dan tentunya kepada orang-orang dekat kita. Pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa bahwa kegiatan sore hari ini, kegiatan kajian Ramadan ini yang diisi dengan ngaji streaming merupakan kerjasama daripada pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Robatal bersama dengan Rega Media News yang dipersembahkan selama bulan Ramadan penuh. Tepatnya tanggal genap mulai hari ini adalah hari pertama, tanggal 6, kemudian tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, hingga nanti tanggal 28 Ramadan. Jadi bagi Anda yang ingin menggunakan bulan Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat, tetap berada di channel Rega Media News atau Rega Siber mulai jam 15.30 hingga acara selesai. Jadi artinya kita gunakan acara menunggu adzan maghrib, istilahnya kita gunakan acara ngabuburit kita dengan hal-hal yang bermanfaat, menambah ilmu untuk kepentingan kita, terutama di bulan suci yang penuh barokah ini. Akhirnya terima kasih Anda yang masih setia dari tadi mengaji, semoga mendapat barokah dan pahala. Jazakallah, jazakumullah hasanal jaza. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.